beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, bidang kehumasan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 11. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua atau wali siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap maya dalam rangka sosialisasi pembelajaran semester genap tahun 2020-2021. Shalawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua hingga di akhir zaman. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan sekaligus arahan Kepala SMA Negeri 11. Acara yang ketiga adalah pemaparan teknis oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana. Kemudian acara yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, serta acara yang kelima adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berhubung waktunya sudah melenceng jauh dari apa yang kita jadwalkan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus arahan oleh Kepala SMA Negeri 11 kepada Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat, MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Yang terhormat Bapak suaranya hilang, Bapak. Gak kedengaran suaranya, Bapak. Oke, kedengaran suaranya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Dengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wakasek, rawat kelas, Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam suasana pandemi seperti ini kita masih bisa berkomunikasi dan program pembelajaran selama ini sudah berjalan walaupun gunakan sistem online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa saat ini dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendata sekolah-sekolah yang harus menyelenggaraan PBM tatap muka. Di samping kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka, sementara di wilayah Jabodetabek COVID-19-nya termasuk di Bandung, sekarang itu rumah sakit sudah tidak lagi muat untuk menerima pasien baru. Pasien-pasien yang berdatangan itu rata-rata
sekarang ini hanya disediakan tempat duduk saja di kursi selama beberapa hari. Saking banyaknya. Sementara sekolah saat ini sedang melakukan PBM secara tatap muka. Oleh sebab itu, besok akan diverifikasi sekolah mana saja yang sudah mengajukan, termasuk SMA Negeri 1 Setu ini, karena desakan dari kiri kanan termasuk dari atas untuk mendata. Oleh sebab itu, kepada Bapak dan Ibu, nanti harus segera mengisi formulir form yang sudah kami share, setuju atau tidak setuju. Jika setuju atau tidak setuju, itu keputusannya ada di pihak Bapak dan Ibu. Kalau nanti sekolah membuka pembelajaran secara tatap muka, yang tidak setuju siswanya tetap belajar secara online. Jadi setuju atau tidak setuju, anak Bapak dan Ibu belajar dengan cara yang berbeda. Kenapa demikian? Perlu diketahui bahwa Kepala KCD 3 wilayah Bekasi ini kemarin almarhum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kena COVID. Sekarang kasihnya itu satu keluarga, ibu, bapak, anak, sekarang sedang di Al Ihsan Bandung karena kena COVID juga. Begitu juga kepala sekolah SMK sudah banyak yang almarhum karena kena COVID. Oleh sebab itu, ketika kita akan memulai PBM, besok Bapak dan Ibu, karena persaingan masuk perguruan tinggi saat ini itu sangat berat karena PBM di kota-kota besar, di sekolah-sekolah elit, tetap melaksanakan PBM tatap muka dengan kontrol yang ketat karena mereka punya kendaraan pribadi masing-masing, siswanya tidak naik umum, siswanya pada naik kendaraan yang tertutup, sehingga bisa belajar di kelas dengan cara yang sangat tertib. Sementara di SMA Negeri 1 Setu, itu ada siswa yang naik motor, ada siswa yang jalan kaki, ada siswa yang naik kendaraan umum, ada guru yang usianya sudah lanjut, dan lain sebagainya. Yang riskan itu adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan. Oleh sebab itu, karena persaingan yang begitu ketatnya untuk memasuki Universitas Indonesia, memasuki IPB, Unpad, UGM, dan seterusnya, persaingannya dari Sabang sampai Merauke. Sekolah-sekolah yang di luar Jawa, yang di pinggiran, itu justru aman. Mereka pada melaksanakan tatap muka, sehingga materi bisa masuk lebih baik. Sedangkan untuk wilayah-wilayah perkotaan zona merah, mempergunakan online. Permasalahannya Bapak dan Ibu, tolong anaknya dipantau lewat wali kelas, karena banyak yang tidak mengikuti PBM. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kendalanya saat ini, siswa yang mengikuti virtual itu nilainya lumayan bagus. Tetapi permasalahannya, sekolah tidak bisa memantau anak Bapak dan Ibu di rumah. Sehingga tugas tidak masuk, kemudian virtual juga tidak mengikuti. Kami dari pihak sekolah juga tidak bisa berkunjung ke rumah. Ini kendala besar. Dulu kita lulus selalu 100%. Nilai-nilainya juga bersaing dengan sekolah-sekolah lain. SMA Negeri 1 adalah sekolah yang boleh dikatakan saat ini adalah berada di papan atas. Tapi dengan mengalami kendala. Kendala yang luar biasa saat ini karena seperti yang tadi dilakukan, jaringan kita di SMA Negeri 1 Setu itu naik turun begitu. Terus kalau kita membuka PBM secara tatap muka di sekitar SMA 1 Tambun, SMA Negeri 1 Setu.
saya mencoba untuk salat Jumat. Ternyata salat Jumatnya tidak mempergunakan hand sanitizer, tidak jaga jarak, kemudian pada tidak pakai masker, dan ini sangat berlawanan dengan kebijakan tertib. Tetapi ketika pergi keluar sekolah, kita tidak bisa memantaunya. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama untuk menjaga mutu kita agar tetap stabil. Mohon agar orang tua yang memiliki kendaraan, anaknya diantar ke sekolah, antar belajar di rumah saja, tetapi Bapak dan Ibu harus meyakinkan, harus yakin bahwa anaknya itu mengerjakan tugas. Kalau ada di sekolah, siswa tidak mengerjakan tugas, bisa langsung ditegur, bisa langsung dipanggil. Tapi tidak ikut virtual karena HP-nya berebut. Berebut dengan ibunya, berebut dengan bapaknya, berebut dengan adiknya, dan lain sebagainya. Jika ada kendala seperti itu, komunikasi dengan wali kelas, Bapak dan Ibu. Saya punya masalah seperti ini, maka sekolah sudah mempersiapkan instrumen. Jika HP-nya berebut, mungkin nanti sistemnya mempergunakan email atau mempergunakan cara lain yang bisa dibuka setelah kegiatan PBM selesai dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara HP-nya ada karena berebut, akhirnya ya sudah tidak ikut. Ini permasalahan. Kalau terbuka kepada wali kelas, maka insya Allah tetap PBM berjalan secara virtual, walaupun acaranya sudah bisa buka di YouTube yang di-share, ya, atau bisa juga di email dan lain sebagainya. Itulah barangkali Bapak dan Ibu, saat ini COVID sedang luar biasa, peningkatannya gelombang kedua. Di SMA Negeri 11 itu kalau ada uang mau dibagikan itu harus disemprot dulu pakai alkohol atau pakai hand sanitizer sampai basah. Begitu juga Bapak dan Ibu, ketika nerima uang dari pasar, uang kembalian, tolong lakukan seperti yang dilakukan di SMA Negeri 11. Karena apa? Karena sumber saat ini untuk penyebaran COVID diantaranya adalah uang yang Bapak Ibu pegang. Setelah pegang uang, langsung pergunakan hand sanitizer. Yang lebih bagus lagi adalah dicuci pakai sabun tangannya. Begitu. Dan itulah harus dilakukan. Kemudian saat ini di gelombang kedua, juga masalah sepatu dan sandal. Karena banyaknya orang yang kena COVID, maka ketika mereka berjalan, di jalan itu virusnya berjatuhan di lantai. Dan kena sepatu kita. Kena kaki kita. Oleh sebab itu, sendal dan sepatu tidak boleh dibawa ke rumah. Begitu sampai di rumah, langsung dibuka, dicuci pakai sabun. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Dan di PBM tatap muka, tapi mohon kita sama-sama mengambil kebijakan, mengambil keputusannya harus cermat. Karena apa? Kalau anak cerdas tetapi ada masalah di dalam kesehatan. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 11. Kemudian kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pemaparan teknis oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah MPC. Saya persilakan. Terima kasih Pak Saronto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 11 Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Kasubag SMA Negeri 11. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 11 beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan Wakasek beserta staf dari SMA Negeri 11. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua wali siswa SMA Negeri 11 dan yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anakku siswa SMA Negeri 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam tatap maya dalam suatu kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah karena tujuannya adalah baik. Kita ingin sama-sama berdiskusi, kita ingin mengambil suatu keputusan tentang pembelajaran di era COVID ini di semester 2 nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ada beberapa hal juga yang sekolah ingin masukkan dari Bapak Ibu sekalian terhadap pelaksanaan pembelajaran di semester 2 nanti. Yang pertama kita akan membahas tentang rencana pembelajaran mulai hari Senin besok yaitu tanggal 11 Januari dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami mohon dengan kerendahan hati dengan segala hormat kepada Bapak Ibu semuanya untuk segera mengisi kuesioner yang sudah kami kirim. Karena kuesioner itu akan menjadi dasar bagi kami pihak sekolah untuk menentukan pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di semester kedua. Karena masukan atau usulan serta setuju tidaknya dari pihak orang tua itu sangat mempengaruhi kebijakan yang akan kita ambil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya di sini juga akan menginformasikan sekali lagi tentang siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Sestu, khususnya kelas 10, yang akan kita proyeksikan 2 tahun ke depan, jadi bisa lulus 2 tahun, ada 16 orang ya. Bapak Ibu, nanti mungkin dengan adanya sosialisasi hari ini, mungkin jumlahnya ada yang nambah, kita masih memberikan waktu atau masih ada peluang. Kemudian kami di sini juga akan meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran putra-putri kita, baik di rumah maupun yang rencananya nanti akan dilaksanakan sebagian di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kami juga akan membahas tentang pembagian rapot, tertundanya pembagian rapot yang selayaknya, yang dari informasi yang di awal kita akan melaksanakan pembagian rapot itu hari ini dan besok. Namun karena ada pertimbangan lain, akhirnya pembagian rapot dengan tatap muka masih kita tunda, insya Allah nanti awal Februari. Ketika pihak KCD sudah mengizinkan kita akan adanya TMT, tatap muka terbatas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mengenai PBM pembelajaran semester 2, mohon izin saya mau nge-share PPT Bapak Ibu.
kami kembali menginformasikan bahwa SMA Negeri 1 Setu sejak tahun pelajaran 2018-19 kita sudah menggunakan K13, kurikulum 13 dengan sistem SKS. Kemudian di tahun pelajaran 2019-2020 kita ditetapkan kemarin sebagai sekolah binaan dari LPMP. Jadi semua standar mutu yang ada di sekolah kita itu dipantau dan dibina langsung oleh LPMP Jawa Barat. Kemudian pembelajaran yang berlangsung selama masa COVID, kita sudah menetapkan pembelajaran dengan sistem blended learning atau belajar campuran, Bapak Ibu. Jadi nanti ada offline dan ada online, ya, ada penugasan mandiri maupun penugasan terstruktur. Kemudian yang keempat, kita sudah beberapa tahun ke belakang sudah melaksanakan digitalisasi pendidikan, termasuk digitalisasi dalam proses maupun dalam evaluasi. Kemudian kenapa kita menggunakan sistem SKS? Karena kita ingin memberikan layanan sesuai dengan potensi dan kebutuhan, serta disesuaikan dengan karir yang ingin Bapak Putra, Bapak Ibu sekalian raih. Kemudian dengan sistem SKS itu lebih memfasilitasi minat terhadap mata pelajaran yang paling disukai atau diminati oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga melayani siswa sesuai dengan kecepatan belajarnya. Untuk siswa yang 2 tahun kita fasilitasi, untuk yang 3 tahun juga kita akan layani. Kemudian untuk yang 4 tahun pun juga kita akan tetap layani. Jadi nanti putra-putri kita, Bapak Ibu bisa 2, 3, atau 4 tahun di SMA Negeri 1 Setu. Nah, kemudian untuk sistem SKS ini, Bapak Ibu, ya, ini adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester. Nah, tahun pelajaran 2020-2021 ini, ya, hasil penjaringan bulan Desember kemarin, Bapak Ibu, siswa SMA Negeri 1 Setu yang kelas 10, ada 16 siswa yang berminat lulus 2 tahun. Mohon kepada yang mencoret-coret layar, ya, nanti akan kita lacak dan ini nanti akan ada sanksinya. Mohon disadari Bapak Ibu sekalian, karena tahun kemarin kita memberikan hukuman bagi siswa yang memiliki perilaku atau karakter yang kurang bagus. Dan ini bisa kita lacak Bapak Ibu atau anak-anakku, ya. Kemarin kita sempat memproses beberapa siswa yang melakukan coret-coret di layar. Baik, saya akan lanjutkan. Inilah daftar siswa proyeksi 2 tahun 2020-2021 hasil penjaringan bulan Desember kemarin. Mohon maaf untuk yang nomor 1 ini ada kesalahan. Ini sudah mengundurkan diri Bapak Ibu, ya. Jadi untuk siswa ada 15 siswa Bapak Ibu yang mendaftarkan diri untuk proyeksi 2 tahun, ya. Ada Nur Hifsul Mawalia, ada Nabila Al-Zahra, Satrio Tegar Utama, dan Novi Angelina. Ini berasal dari 10 MIPA 3. Kemudian ada 2 orang dari 10 MIPA 1, ada Lia Santika dan Christopher. Kemudian ada 3 orang dari 10 MIPA 2. Mama tadi mencetnya mana? Enggak tahu. Bulan Ardianti, Nareswati, dan Siti Alivia, ya. Kemudian ada 2 orang dari 10 MIPA 5, ada Rafa Aulia dan Muhammad Ardisa. Kemudian dari 10 MIPA 4 ada Keisha Kamila, ya. Jadi dari kelas MIPA ada 11, kemudian dari kelas IPS ada 11.
ada 12 dari MIPA dan ada 3 orang dari kelas IPS, yaitu Gilang Putra, Kalisa, dan Zahra Aurelia. Nah, tapi lagi buat Zoom nih Pak itunya. mohon Bapak Ibu di mute ya, karena mohon Bapak Ibu semuanya di mute. Terima kasih. Kira-kira habis berapa gitu. Karena saya sedang menyebarkan PPT, Bapak sedang share PPT, jadi tidak bisa unmute. Orang KTP-nya ada kalau lewat KTP Bekasi. Mohon Bapak Ibu di mute suaranya, mengganggu sekali. Apa kira-kira total semua itu? Kita cari besok kemari. Maaf Ibu, suara tidak jelas. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu tolong para partisipan di mute dulu suaranya ya Bu. Bapak Ibu untuk siswa yang proyeksi 3 tahun. Suapin buah pisang itu yang segi. Gini. Kamu handphone sih. Ditutup. Ini tolong 11 MIPA 3 yang ada suaranya. Suapin buah pisang biar perut terisi. Adinda, tolong di mute Adinda. KS. Nah, Bapak Ibu. Untuk siswa yang proyeksi 2 tahun, Bapak Ibu, perhatikan ya, mohon perhatiannya. Ketika putra-putri kita ingin lulus 2 tahun, maka nanti kalau ini saya gambarkan dulu proses 3 tahun ya. Kalau hari ini kemarin, semester kemarin di bulan Juli sampai Desember 2020, anak-anak kita ada di sini Bu, ada di semester 1. Sekarang hari ini kita ada di sini Bu, di semester 2. Ya, sampai Juni mendatang. Ini untuk siswa yang proyeksi 3 tahun. Sedangkan untuk siswa yang proyeksi 2 tahun, maka masa Januari sampai Juni 2021 ini harus bisa menyelesaikan 2 semester ini, yaitu semester 2 dan semester 3. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bulan Juli dan Desember 2021 ya. Ini siswa 10 MIPA 1, tolong suaranya di mute. Untuk bulan Juli sampai Desember 2021 ya, ini nanti siswa yang proyeksi 2 tahun harus juga menyelesaikan 2 semester sekaligus. Jadi nanti Juli, Agustus, September. Nanti Juli sampai Desember dia harus menyelesaikan 2 semester. Juli, Agustus, September itu untuk semester 4 ya. Oktober, November, Desember untuk semester 5. Kemudian nanti di Januari sampai April dia harus menyelesaikan semester 6-nya. Kenapa di sini saya tuliskan sampai April? Karena anak yang proyeksi 2 tahun, maka di April 2002 dia sudah harus melaksanakan ujian sekolah. Setelah itu baru mereka kelulusan. Kamu kalau kerja diselesaikan, sedangkan untuk siswa yang keterangannya kalau nggak dikerjain. Astagfirullah.
Ibu mohon maaf Kalau di ketemu mute Anu, untuk jeng siswa terus. 11 Ya, IPA ada 1. sanksinya kalau nggak itu. Kemudian untuk siswa yang proyeksi 3 tahun Bapak Ibu, nanti Juli sampai Desember 2002 itu baru masuk semester 5. Kemudian semester 6-nya Januari sampai April 2023 baru dia menyelesaikan 3 tahun di masa SMA-nya. Jadi nanti ada selisih 1 tahun. Untuk siswa yang lulus 2 tahun, jadi hanya 4 semester, tapi tetap dalam 4 kali semester ini dia harus menyelesaikan 6 semester ini, Bu. Jadi waktunya 2 tahun tapi tetap 6 semester. Kalau di sini waktunya 3 tahun ya, menyelesaikan 6 semester juga. Jadi nanti untuk semester ini yang Januari sampai Juni, putra ibu yang 2 tahun proyeksinya maka harus menyelesaikan 2 semester. Nanti Juli sampai Desember 2021 juga harus menyelesaikan 2 semester. Baru di tahun 2002 dia menyelesaikan hanya 1 semester. Karena waktunya hanya 4 bulan atau 3 bulan setengah. Ya. Jadi upayakan nanti begitu Desember 2021 harus selesai sampai 5 semester. Ini pola paling aman Bapak Ibu. Ya. Baik, nanti setelah sosialisasi ini, saya kembali akan menanyakan kepada Ibu dan putra-putri Ibu apakah masih tetap sanggup atau untuk yang belum mendaftar bisa jadi dengan melihat sosialisasi ini bisa menjadi termotivasi bagi siswa yang ingin keluar di tahun 2002. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ya. Ini sistem penjaminan mutu internal karena kita memang menjadi sekolah binaan LPMP, jadi kita lebih konsen kepada peningkatan mutu internal dari sekolah kita. Ya. Langsung saya lanjutkan, Ibu, ke sini. Nah, ini yang menjadi isu yang paling rame mungkin di kalangan siswa-siswa kita, Bu, dengan dihapuskannya UN tahun kemarin, kemudian sekarang akan diganti dengan AN namanya, Asesmen Nasional. Nah, perlu saya sampaikan sedikit tentang asesmen nasional itu apa, kemudian bedanya dengan UN itu apa, ya. Kalau asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, ya, atau program-program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Artinya, Ibu, kalau asesmen nasional ini bukan untuk menilai siswa per siswa, tetapi yang dinilai adalah sekolah atau satuan pendidikan. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai dengan berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Jadi nanti dalam asesmen nasional itu beda, Ibu. Kalau kemarin pada saat UN itu kan ada matematika, bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia, kemudian mapel pilihan. Nah, kalau di sini semuanya sama, mau anak IPA, IPS maupun bahasa, ujian asesmennya sama, yaitu tentang literasi dan numerasi serta survei karakter. Dan untuk saat ini, Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini, nanti di bulan Maret ini, semua sekolah akan melakukan mulai dari jenjang SD sampai SMA, SMK, ya. Dan itu hanya untuk tingkat SMA, satu sekolah, itu yang dipilih hanya siswa yang kelas 11 yang melakukan AKM, ya. Sebanyak 45 orang siswa. Jadi asesmen nasional ini, Ibu ya, dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa.
Kemudian, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, ya. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, kemudian antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut-atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa tujuan sekolah itu bukan hanya ingin meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan ya, dari putra-putri Bapak Ibu, tetapi yang jauh lebih penting juga adalah karakter. Kita ingin membentuk karakter-karakter siswa yang bertanggung jawab, jujur, religius, ya, kemudian punya sikap ingin maju, ya, punya kemandirian dalam belajar, dan seterusnya. Ada 18 karakter dari anak-anak Indonesia yang ingin kita capai ke depannya. Kemudian asesmen nasional ini, Ibu ya, jadi penggantinya bukan pengganti UN sebenarnya, Bu ya. Jadi karena memang beda ya. Asesmen nasional di sini ada 3. Yang pertama AKM. Jadi AKM itu bagian dari AM. Ya. Jadi ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. AKM ini adalah untuk siswa itu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk kepala sekolah dan guru ada survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini nanti untuk siswa SMA akan dilaksanakan pada bulan Maret minggu pertama dengan jumlah soal untuk literasi 36, untuk numerasi juga 36 soal. Ya. Kemudian siswanya sudah dipilih, sudah ada daftarnya, hanya 45 siswa yang mewakili sekolah SMA Negeri 1 Setu. Nah, ini Ibu mungkin lebih jelasnya perbedaan antara UN dengan AKM. Kalau UN itu dilaksanakan dari jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan kalau untuk AKM dan survei karakter itu dimulai dari pendidikan dasar, yaitu dimulai dari SD atau MI sampai pada level SMA, MA, dan SMK. Kemudian kalau UN itu dilaksanakan di tingkat akhir, jadi kalau di SMP itu kelas 3, di SMA juga kelas 3 atau kelas 12. Tetapi untuk AKM dilaksanakannya kalau untuk SD itu siswa kelas 5 yang dapat AKM. Kalau SMP yaitu kelas 8, bukan kelas 9, Bu. Kalau UN kan kelas 9. Nah, di SMA juga yang mendapatkan AKM itu siswa kelas 11, bukan siswa kelas 12. Nah, kenapa kok bukan siswa di tingkat akhir? Karena tujuan dari AKM itu ingin memperbaiki mutu. Sehingga nanti begitu siswa misalnya SD kelas 5, keluar data bahwa suatu sekolah kurang ini, kurang itu misalnya. Maka segera di kelas 6-nya akan diperbaiki. Nah, sama juga dengan SMP. Kenapa SMP-nya dilaksanakan di kelas 8? Agar nanti di kelas 9 itu sudah ada perbaikan dampak dari hasil AKM sebelumnya. Demikian juga pada level SMA dilaksanakan di kelas 11. Sehingga nanti kelas 12 itu sudah ada treatment baru yang dia terima sebagai kompensasi dari hasil penilaian AKM sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk UN itu sensus seluruh siswa. Jadi kalau UN diwajibkan seluruh siswa harus ikut. Tetapi kalau untuk AKM itu hanya sampel dari masing-masing sekolah yang mewakili sekolah. Nah, apakah perwakilan ini kita bisa milih? Tidak bisa, Ibu. Jadi yang mengacak siapa yang berhak ikut AKM, siapa yang ditentukan, itu dari pusat. Jadi sekolah tidak punya wewenang untuk mengajukan siswa-siswa yang harus ikut AKM. Ya. Kemudian soalnya lebih variatif, ya.
Kalau di UN itu pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan pada AKM dan SK, survei karakter, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada soal uraian. Nah, kemudian pelaksanaannya, kalau UN itu 4 hari, kalau AKM hanya 2 hari. Nah, kemudian kalau ini UN itu komputer based test atau CBT, sedangkan kalau di sini menggunakan multi-stage adaptive testing atau MSAT. Ini mungkin beberapa perbedaan Bapak Ibu untuk sekedar tahu perbedaan antara UN dan AKM. Kalau kemarin UN itu kan mewakili pribadi siswa masing-masing, sedangkan AKM dan SK itu mewakili satu sekolahan. Jadi anak-anak yang ikut AKM itu merupakan perwakilan sekolah, seperti apa penampakan sekolah gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita tetap akan menggunakan blended, bahkan sampai nanti COVID berlalu pun kita akan tetap menggunakan blended learning. Artinya kita akan menggunakan teknologi dengan campuran antara online dan offline. Ya, karena memang ternyata dengan pembelajaran blended itu bisa menambah kemandirian belajar dari siswa-siswa kita. Di samping memang ada beberapa efek atau efek negatifnya juga gitu. Tetapi efek positifnya jauh lebih banyak ya. Asalkan kita bijak dalam menerapkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk rencana pembelajaran semester 2, mohon dicatat Bapak Ibu, untuk tanggal 11 Januari besok, dimulai hari Senin, sampai tanggal 31 Januari, kita masih menggunakan sistem pembelajaran seperti semester ganjil kemarin. Kita akan menggunakan sistem online, dengan kombinasi ya online dan offline. Maksudnya tugasan dan tatap muka maya. Jadi kalau putra-putri Ibu belajar 1 jam, maka 30 menit itu online, 30 menitnya adalah dalam bentuk tugas terstruktur maupun mandiri. Ini kenapa dilakukan? Ini adalah kebijakan dari SMA Negeri 1 Setu untuk meringankan beban paket online atau beban paket internet bagi siswa-siswi kita. Sehingga digunakan kebijakan 30 banding 30, itu artinya 30 menit banding 30 menit. Namun demikian, 30 banding 30 ini bukan sesuatu yang paten, masih bisa disesuaikan dengan sikon yang ada atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian Pak Ibu, mulai tanggal 1 Februari akan ada pembelajaran, rencana pembelajaran tatap muka terbatas yang disingkat dengan TMT. Ini merupakan kebijakan terbaru dari Bapak Kepala Dinas PLT KCD 3 ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa Kepala Dinas wilayah 3 Bekasi itu belum 1 bulan meninggal Bapak Ibu karena COVID ya. Kemudian sekarang ada PLT-nya, kebetulan PLT-nya itu adalah kepala cabang dinas yang sebelumnya. Dan beliau memberikan suatu informasi tadi malam, ini baru tadi malam dirapatkan Ibu, bahwa berdasarkan hasil analisis ternyata kegiatan PJJ ini di samping memang ada beberapa siswa yang tetap bertahan dengan prestasinya, dengan minat belajarnya yang tinggi, tetapi kalau kita lihat rata-rata Bapak Ibu ternyata efektivitas pembelajaran PJJ di sini jauh merosot, jadi hanya sekitar 20%.
Ya, ini informasi tadi malam, dan ini kalau misalnya kita tidak segera mengambil suatu tindakan atau metode lain untuk mengatasi ini, maka seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kita siswa-siswa SMA negeri akan kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang memang masa semester kemarin pun sudah melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, mungkin didukung memang sarana prasarana mereka lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak kita. Ini nggak bisa dipungkiri ya, karena mereka memang salah satu syarat untuk bisa pelaksanaan TMT ini, siswa maupun guru yang datang ke sekolah itu diharapkan memiliki kendaraan pribadi, tidak boleh naik kendaraan umum. Dan fasilitas ini memang lebih bagus dimiliki oleh sekolah-sekolah swasta menengah ke atas. Mungkin ini fakta yang kita sama-sama cari solusi terbaiknya bagaimana. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon juga kepada Bapak Ibu untuk secepatnya mengisi kuesioner yang sudah kita kirimkan, karena ini akan menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kita untuk pelaksanaan PBM di semester besok. Kemudian Bapak Ibu, ini ada sedikit juga yang perlu saya sampaikan tentang rapot siswa. Mohon Bapak Ibu ketika ada informasi tentang pengambilan rapot, Bapak Ibu sisakan sedikit waktulah untuk mengambil rapot, kemudian menyimpannya dengan baik Bapak Ibu. Karena kasus yang kemarin, hari Rabu kita input PDSS untuk memfasilitasi untuk mendaftarkan putra-putri kita ke SNMPTN. Ya, ternyata banyak sekali siswa, bahkan di atas 10 orang itu yang rapot semester 1 sampai 3 itu nggak ada. Ternyata setelah kita lacak kepada wali kelas, rapot sudah diberikan kepada siswa. Setelah sampai di tangan siswa, ternyata ada yang tercecer. Mohon sekali lagi kepada semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, rapot itu sangat penting Ibu ya, sangat penting dan sangat diperlukan ketika nanti putra-putra Ibu ada di kelas 12. Dan rapot itu akan digunakan untuk input data untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ingatkan, mohon rapotnya ditata rapilah, jangan sampai tercecer atau hilang. Nah, kemudian kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, kalau sebelumnya dalam proses offline, siswa datang ke sekolah, kedisiplinan siswa selama di sekolah itu adalah tanggung jawab dari guru, ya, karena ibu ada di rumah. Tetapi sekarang terbalik Bapak Ibu, meskipun kita bisa sebagian memantau anak-anak kita yang ada di Zoom, yang sedang belajar menggunakan semua aplikasi yang ada, kita bisa melihat. Tapi itu pun tidak bisa sepenuhnya, Bapak Ibu, karena kita tidak bisa, meskipun seperti sekarang ini, saya menyampaikan berita ini, saya tidak bisa melihat sikon Ibu yang semua yang ada di rumah atau siswa-siswa kita yang ada di rumah. Jadi untuk itu mohon sekali lagi Bapak Ibu, sama-samalah kita ya, Bapak dari rumah memantau anaknya, kita hanya mampu dengan yang seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menegur langsung, ya. Kita juga batas waktunya untuk memberikan motivasi, untuk memberikan arahan, itu sangat-sangat terbatas. Untuk memberikan teguran, maka mohon kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, ya ditingkatkanlah kedisiplinan anak. Misalnya pagi sebelum jam 7 sudah disiapkan makanannya, kemudian sudah dikondisikan dia siap belajar. Kemudian ketika ada siswa yang mungkin jam 9-10 kok keluar, dia nggak belajar, ibu mungkin lebih protek atau menanyakan mau kemana. Karena di SMA Negeri 1 Setu pembelajaran tetap mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang, Ibu. Nah, masa itu adalah masa dia harus mengerjakan, baik mungkin pembelajarannya lewat Zoom, atau langsung di Google Meet, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Yang jelas waktu jam 7 sampai jam 1 itu adalah pembelajaran wajib di sekolah. Nah, untuk siswa yang proyeksi 2 tahun, waktu ini akan membengkak, Ibu. Bisa jadi seharian dia adalah waktu untuk belajar mengejar waktu 2 tahun tersebut. Jadi mohon
ini bisa dipahami oleh para orang tua. Kemudian aktivitas pembelajaran PJJ, Ibu, ternyata seperti yang saya sampaikan tadi hanya 20% dibandingkan dengan yang offline. Nah, untuk itu yang kemudian KCD berupaya untuk menemukan suatu metode baru, ya, bagaimana caranya, bagaimana strateginya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun dengan terbatas, dengan prokes yang sangat ketat. Nanti kita akan umumkan setelah kita diverifikasi oleh pihak Satgas COVID maupun dari pihak KCD. Nanti akan ada informasi, Ibu. Karena hari ini saya menunggu jawaban dari Bapak Ibu, ya, hasil surveinya seperti apa. Kemudian kita foto, kita ajukan semua data-data tentang sekolah kita, misalnya kita punya mesin, kita punya alat termogan berapa yang akan digunakan, kemudian untuk cuci tangan berapa, seberapa kelengkapan kita, hand sanitizer di mana-mana, dan seterusnya, itu kita kirim ke pihak KCD dan Satgas COVID. Kemudian pihak mereka akan memverifikasi, kemudian menetapkan, oh saya tuh berarti boleh melaksanakan TMT dengan ini, dan ini. Maka hal ini akan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, syaratnya Bapak Ibu nanti siswa yang mengikuti TMT itu harus siswa yang memang orang tuanya setuju. Kalau misalnya Bapak tidak setuju, Ibu tidak setuju, maka tetap siswa putra-putri Bapak Ibu belajarnya dari rumah. Karena di sini tidak ada faktor paksaan Bapak Ibu. Kemudian kita juga diminta untuk mendata usia guru-guru Bapak Ibu, karena yang diperbolehkan datang ke sekolah itu yang di bawah 45. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, sekarang waktunya TMT gurunya Ibu Halimah misalnya. Jadi maaf Ibu kalau Ibu Halimah nggak ke sekolah karena usianya sudah di atas 50 misalnya gitu. Kok kepala sekolah nggak pernah ada di sekolah gitu. Karena memang beliau usianya sudah jauh di atas 55 gitu. Jadi ini yang perlu diketahui karena memang aturannya seperti itu. Nah, bisa juga guru yang di bawah 45 nggak bisa datang ke sekolah ketika dia punya komorbid atau penyakit bawaan yang bisa memicu untuk memberikan dampak yang lebih besar jika terserang COVID-19. Jadi gitu Ibu Bapak Ibu ya. Jadi nanti guru kita petakan juga Bu dari masa pendataan ini. Guru yang di bawah 45 dan guru yang usianya di atas 45 atau karyawan-karyawan sekolah yang punya komorbid siapa saja gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang tadi saya bicarakan hasil survei persetujuan dari orang tua. Ini juga akan menentukan kebijakan pembelajaran kita untuk di 1 Februari mendatang. Kalau untuk 11 sampai 31 berarti Ibu putra-putri Bapak Ibu akan tetap ada di rumah belajar secara online. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kami juga informasikan bahwa untuk kedisiplinan guru di sini kami juga mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu orang tua siswa. Ketika menemukan misalnya Bapak Ibu ketika ngecek ke putra-putrinya, kok kamu tiap hari Rabu jam 10 kamu nggak pernah belajar ya gitu misalnya Ibu ya. Ibu boleh silakan tegur, kemudian gali data lebih jauh, kamu pelajaran siapa, boleh dilaporkan ke pihak kami Ibu. Ini merupakan suatu upaya kita untuk mengatasi kendala-kendala yang memang ada saat ini. Karena memang bukan hanya siswa Bapak Ibu, terus terang ada guru pun itu ada perubahan juga kualitas dalam PJJ ini. Jadi sekali lagi saya mohon kerjasamanya. Ya, Bapak Ibu turut andil, turut aktif, malah kita suka berikan data kepada pihak sekolah. Ibu misalkan tiap hari Kamis jam 12 itu anak saya nggak pernah belajar katanya Bu ini. Tolong Ibu WA ke saya. Nggak apa-apa Bu, kita akan terima dan kita akan tindak lanjuti insya Allah gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut di forum diskusinya. Mungkin sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sesuatu yang kurang berkenan.
Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saronto. Halo, Pak Saronto. Ini ada Ibu Raffi Akbar. Raise hand ya. Ada apa Ibu? Sambil nunggu Pak Saronto. Halo Pak Saronto. Halo? Oh. Udah langsung. Bisa. Baik, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan lagi. Tadi ada pertanyaan ya, Bu Halimah? Belum. Sekarang siapa? Ada Bu Fitri nggak yang mau menyampaikan? Belum, berarti kita lanjut ya, Bu. Kita lanjut ya. Ya. Lanjut. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa yang saya hormati, kita lanjutkan pemaparan berikutnya oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kepada Ibu Fitri Windayani MPD. Saya persilahkan. Mangga Bu Fitri. Silakan unmute sendiri Bu Fit. Bu Fitri udah bergabung belum Mbak Sah? Apa kita ini ke langsung tanya jawab aja. Langsung tanya jawab aja. Langsung tanya jawab aja. Boleh sambil nunggu. Ya. Boleh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu kita langsung ke diskusi yang jawab, silakan dengan cara ketik reaction di bawah. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu Halimah. Boleh Ibu, monggo. Silakan Bu. Bu Srina. Izin bertanya, saya orang tua Nisrina. Ya, mangga Ibu. Ya, mohon maaf saya saya tidak bisa dengan videonya. Begini Ya. Bu Halimah, tadi saya sudah menyimak sama tentang apa AN, Ya. begitu. Jadi yang saya coba simak adalah bahwa AN itu berbeda dengan UN, ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk yang sekarang ini karena anak saya kelas 12, maka nanti akan berbentuk apakah? Karena tadi kalau tidak salah saya simak yang akan digunakan, yang akan melaksanakan AN adalah siswa kelas 11, gitu ya? Iya. Tidak salah. Nah, kemudian bagi anak-anak yang kelas 12 ini, kemudian pada akhirnya akan menggunakan sistem ujian seperti apa? Itu yang pertama saya tanyakan. Ya. Ada lagi kemudian Bu? yang kedua, mohon maaf sekali, di pembelajaran daring yang lalu ada beberapa orang guru yang apabila tadi Bu Halimah sudah menyampaikan bahwa tatap muka kemudian tugas begitu. Tapi mohon untuk kedepannya apabila memberikan tugas tidak hari itu juga harus diselesaikan, apalagi tugasnya praktek.
Itu. Jadi jujur kami, apalagi sekarang kondisi COVID sedang tinggi-tingginya, kami mengkhawatirkan anak-anak kami yang harus keluar, mencari alat, mencari bahan, mencari apapun itu. Jadi tolong apabila memberikan tugas, berikan spare waktu. Tidak hari ini jam 9 belajar, kemudian siang mesti di-share videonya, mesti di-share hasilnya. Kecuali bentuk tugasnya adalah tertulis. Kami akan dukung itu. Tapi kalau bentuknya video, harus membuat. Misalnya membuat, apa ya, itu biasanya di PKWU lah. Saya sebutkan saja, PKWU yang selalu begitu. Saya teramat sangat, ya, setiap kali selalu, anak ini selalu, akhirnya tugas, hari ini tugas, siang ini harus selesai. Jadi mohon sekali tidak memberikan beban tugas yang terlalu berat dan harus hari itu. Beri spare waktu. 1 minggu kan pertemuan bisa ketemu minggu depan. Nah, dikumpulkan sehari sebelum minggu depan pembelajaran. Punten ya Bu Halimah, bukan maksud saya untuk ada lagi Bu? Tidak. Gitu. Jadi lebih baik, gitu. Alangkah lebih baik beri spare waktu, karena kami juga orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anak, ingin nilai anak-anak juga baik. Jadi kalau segala sesuatunya mendadak dangdut gitu, waduh, saya bingung gitu. Jujur itu saja, karena bagaimanapun anak-anak pasti juga ingin yang terbaik. Nah, berikan tugas membuat video, oke, siap, tapi diberikan spare waktu. Seperti itu Ibu, itu saja. Dan kami turut berduka cita atas wafatnya penanggung jawab dari bidang SMA yang kemarin sudah dikabarkan. Ya, kedepannya COVID ini berangsur hilang dan semoga kita semua bisa tatap muka Ibu, karena bagaimanapun kami juga orang tua lumayan emosi ya, bukan anak di rumah. Seperti itu. Terima kasih banyak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas Saronto ya, biar nggak lupa ya. Baik, namanya Nisrina. Langsung saya jawab, dan ini mungkin untuk informasi kepada semua orang tua juga ya, bahwa untuk AKM memang dilaksanakan untuk siswa kelas 11. Kemudian untuk siswa kelas 12 apa yang akan dilakukan? Untuk siswa kelas 12 akan tetap ada ujian sekolah Ibu. Ya, meskipun UN tidak ada, tetapi ujian tetap ada. Rangkaiannya apa? Tetap ada ujian praktek, ya. Kemudian ujian sekolah untuk semua mata pelajaran, dan soal-soalnya tetap berstandar nasional. Jadi tetap ada ujian itu nanti untuk semua mata pelajaran. Ya. UN ditiadakan karena UN tidak lagi penentu untuk kelulusan anak-anak kita. Jadi kelulusan anak-anak kita yang menentukan adalah pihak sekolah, bukan dari pemerintah atau nasional. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, Ibu, intinya yang ditanyakan, Bu, ya tugas-tugas itu yang rasional dari sekolah, gitu ya Bu ya. Ini masukannya sangat bagus, dan ini sudah berkali-kali kita ingatkan Bapak Ibu ya, kepada semua teman-teman kita, pihak guru ya, bahwa target dalam masa pandemik itu yang pertama itu adalah tetap kesehatan anak-anak kita dan keluarga guru atau keluarga besar dari sekolah. Tetap yang utama itu. Sudah seringkali setiap kali kita rapat selalu diingatkan, dan memberikan tugas juga harus yang rasional gitu ya. Itu juga sudah sering kita sampaikan Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada guru yang memberikan tugas melewati gitu ya Bu ya. Nanti akan kita perbaiki lagi. Terima kasih untuk Mama nggak dikasih? Enggak. Dikasih. Ya. Mungkin itu Pak Saronto jawaban dari kami. Ya. Terima kasih. Pak Saronto suaranya nggak ada.
Terima kasih Bu Alen. Terima kasih Bu Yayu pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Wasto mau bertanya, Pak Mohon Wasto. izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Enggak. Halo, saya bisa didengar suara saya, Pak? Bisa, Bu. Silakan Ibu Ranti. Bu Ranti. Oh, siapa dulu nih? Ini tadi kayaknya polisi dulu. Polisi, ya. Polisi. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi begini Bu, terkait dengan tadi wacana yang sudah disampaikan mengenai kelas tatap muka, saya ingin menanya Bu, sejauh mana sih kesiapan dari pihak SMA Negeri 1 Setu sendiri terhadap penerapan TMT ini Bu? Termasuk nanti resiko jika terjadi atau munculnya klaster baru, klaster sekolah begitu Bu. Nah, itu hal-hal ini seperti apa kesiapan pihak sekolah dan mencegah penularan atau munculnya klaster baru. Terus begini Bu, mekanismenya juga seperti apa nanti oleh pihak sekolah terkait setuju atau tidak. Saya secara pribadi sebagai orang tua murid, saya sebenarnya kurang setuju Bu dengan adanya sistem tatap muka ini. Tapi tadi seperti udah Ibu sampaikan bahwa bagi orang tua murid yang tidak setuju bahwa diselenggarakannya kelas tatap muka ini, berarti bisa mengikuti secara daring atau virtual. Cuman ini Bu, jujur aja saya sedikit berbagi pengalaman juga terutama kepada Bapak, Ibu, orang tua murid, juga bagi Bapak, Ibu guru di sekolah. Nah, kebetulan di sini ada juga Bapak Kepala Sekolah. Take it break Bu. Ini pengalaman yang dengan adanya pandemi ini suatu hal yang sangat Bapak Ibu yang lain suaranya di mute ya. Ini pengalaman saya pribadi Bu sebagai orang tua murid. Kebetulan saya kan sebagai orang tua tunggal. Itu suatu hal yang perlu diketahui pihak sekolah. Maaf Ibu, suaranya hilang. Ibu mohon maaf, suaranya tadi hilang. Maaf. Iya, tiba-tiba ke mute Bu, maaf Bu. Iya. Jadi begini, saya sedikit berbagi pengalaman nih Bu ya, di masa pandemi ini. Dengan adanya anak-anak sekolah belajar secara online atau secara daring ini, dampaknya sangat dirasakan oleh putri saya, Rima Akila, kelas 11 bahasa. Dia sekarang ini sedang dalam terapi psikiater Bu. Ya. Udah hampir 1 tahun Bu. Wali kelas juga tahu, saya kasih tahu. Nah, sedikit banyak dengan adanya pandemi ini, anak saya mengalami depresi biasa Bu. Jadi dia tuh ada melakukan hal-hal yang meluapkan emosinya dengan cara-cara yang tidak wajar gitu Bu, cara benturkan kepala, ya, macam-macam. Nah, hal-hal ini sedikit banyak terdampak dari pandemi ini Bu. Jadi sekarang dia sedang rutin menjalani pengobatan di psikiater di RSUD Kota Bekasi. Semoga saya berharap hal seperti ini tidak terjadi pada anak-anak dari orang tua murid yang hadir pada hari ini. Semoga cuma anak saya saja dan saya mohon bantuan doa dukungannya. Semoga anak saya juga lekas pulih kembali kondisinya. Jadi di satu sisi sebenarnya ada pro kontra antara setuju dan tidak setuju Bu. Setuju dengan sistem tatap muka karena saya tidak ingin anak saya mengalami depresi berkepanjangan. Itu salah satu keluhannya karena dia tidak bisa berinteraksi dengan sosialisasi kembali dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, mengikuti pelajaran secara langsung, secara live, secara tatap muka begitu. Tapi di satu sisi juga ada ketidaksetujuan saya dengan tatap muka ini jadi dilema Bu. Saya pribadi merasa dilema ini Bu, karena saya beranggap dengan tingginya angka yang pandemi yang semakin meningkat ini Bu, belum ada tanda-tanda mereda ini. Saya khawatir Bu, apalagi dengan kondisi psikis
anak saya yang masih belum stabil seperti ini, Bu. Hal-hal seperti ini sepertinya harus jadi perhatian dari pihak sekolah juga. Mungkin ada beberapa anak murid yang mengalami, tapi semoga tidak ada yang mungkin juga mereka tidak berani berkata langsung terus terang. Dan ini menyangkut ke psikologis anak saya juga, termasuk juga dia pernah mengeluhkan mengenai beban pelajaran dari sekolah. Saya berharap juga ada kebijakan dari pihak sekolah seperti apa. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Lisa dan masukannya, Bu Lisi ya. Begini Bu, sejauh mana persiapan dari SMA Negeri 1 Setu dalam menghadapi TMT ini ya? Jadi begini Bu, untuk menentukan sekolah itu layak untuk melaksanakan TMT yang seperti apa, itu bukan dari pihak sekolah, tetapi nanti dari pihak KCD dan Satgas COVID ya yang akan memverifikasi datang ke sekolah untuk menentukan. Itu kita hanya menceritakan, kita hanya memberikan data semua yang kita miliki, persiapan yang kita punya, kita berikan, kita informasikan faktual kepada pihak KCD dan Satgas COVID. Kemudian nanti ada verifikasi, baru nanti ada persetujuan. Kemudian tanggung jawabnya seberapa? Nah, kalau lusa kemarin tanggung jawab tertinggi ada di kepala sekolah, sekarang pihak KCD pun dengan alasan rendahnya pencapaian hasil dari pembelajaran PJJ ini, beliau akan ikut bertanggung jawab. Cuman kita, kalau Ibu tadi menyatakan, Ibu saya khawatir, pihak sekolah jauh lebih khawatir Bu. Kita juga punya senyawa juga satu sama. Apalagi misalnya kepala sekolah sekarang sudah dalam kondisi sudah pasang ring, ya, usianya juga jauh di atas 55, dan di atas 55, saya juga sudah di atas 50, dan banyak juga Wakasek, kemudian Kasubat, rata-rata juga di atas 50, semuanya juga khawatir Ibu. Nah, kalau pilihan TMT itu juga semua merupakan pilihan yang memang berat juga buat kita. Gitu. Jadi mohon pengertiannya, kita juga akan kalau misalnya harus melaksanakan TMT, bentuknya siswa separuh online, separuh atau 10 orang online, 26 ada di rumah, itu mungkin nanti ada penyaringan seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah lakukan, Ibu ya, informasikan. Jadi untuk siswa yang misalnya punya seperti putrinya Ibu, ada kelainan, ada apa, dan Ibu juga punya kekhawatiran karena yang tahu kondisi anak-anak kita kan orang tua Ibu ya, bukan guru. Nah, itu silakan di rumah. Karena nanti pembelajarannya Ibu sekaligus saat kita online, itu juga ada offline-nya. Jadi saat kita offline di sekolah nih, itu nanti akan di-shoot juga dan disampaikan kepada siswa yang ada di rumah. Itu mungkin metode yang saat ini memang kita rancang. Jadi ketika guru ngajar di kelas dengan anak-anak yang insya Allah dalam kategori misalnya Allah aman, bisa jaga diri, atau orang tuanya mengizinkan, kemudian kondisinya juga fit, gitu, boleh datang ke sekolah. Dan itu pun sangat terbatas, Ibu. Maksimal satu kelas itu 12. Itu pun kalau sekolah kita dinyatakan layak oleh KCD maupun Satgas COVID gitu. Atau kesiapan guru-gurunya juga sanggup mengajar secara TMT itu pun. Jadi prosesnya nggak serta-merta oh iya tatap muka, enggak Ibu, prosesnya masih panjang. Karena juga pihak KCD juga nggak mau juga kalau disalahkan nantinya, apalagi sampai maaf nanti ada yang fatal ibaratnya, nanti kan juga berat juga gitu. Jadi itu intinya Ibu ya, kita sama-sama berdoa aja semoga dalam keadaan apapun kita tetap sehat, kemudian anak-anak kita belajarnya juga bagus gitulah, jadi tetap mampu bersaing. Insyaallah, amin Bu. Gitu. Mungkin itu ya Bu Lisi ya. Ya, terima kasih banyak Bu ya, jawabannya Bu. Sama-sama, iya Ibu. Ya. Intinya kita memahami kalau ada orang tua yang kurang setuju, tidak setuju, atau bahkan menentang pun kita juga paham kok, Bu. Paham. Gitu, jadi nggak ada masalah. Gitu. Ya. Kita tetap menghargai apapun keputusan dari orang tua, karena kita juga sama-sama punya anak. Misalnya. Gitu, Ibu ya. Monggo silahkan Pak Saronto, mungkin ada pertanyaan lain.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ini di chat ada, Ibu Halim, banyak yang menanyakan untuk ada pertanyaan, Pak. Oh, Halo, Pak Iswadi. Oh, ya. Pak Iswadi dulu. Pak Iswadi, Ya. silakan Pak. Yang pertama mungkin tadi sudah terwakili tentang yang tugas harus ada spare waktu. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, mohon diperhatikan ketika ini kan belajar online itu kan kita butuh sinyal ya Pak ya, butuh istilahnya jaringan yang kuat. Sementara di tiap daerah belum tentu jaringan itu sama kuatnya. Sementara saya lihat, saya amatin, ada beberapa guru semua yang kalau seandainya ini nggak bisa masuk 15 menit, tidak boleh ikut. Tidak bisa ikut, yang gitu kan. Nah, terus itu mestinya harus dikoreksi ulang. Kenapa alasannya nggak bisa masuk atau dengan bagaimana gitu, harus ada toleransi. Karena kita kaitannya dengan tadi kekuatan sinyal dan data, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti kemarin, tolong ketika mengusulkan pengadaan alat, itu jangan tiba-tiba. Seperti pas kemarin ulangan waktu hari Senin. Semua siswa wajib 2 HP atau 1 laptop, 1 HP. Kemudian yang nggak punya, disaranin, saya tanyain, yang nggak punya harus pinjam dan sebagainya. Akhirnya itu kan hal-hal semacam itu kan membuat kita ribut di keluarga, Pak. Iya, artinya iya kalau seandainya dalam satu keluarga itu ada yang bisa dipinjam. Nah, artinya ini harus diperhitungkan juga sekolah ketika seandainya mensyaratkan bahwa itu perlu 2 HP. Bukan, artinya ketika seandainya yang tidak punya harus pinjam, itu harus diumumkan sebelumnya. Karena saya yakin ya walaupun mungkin sebagian orang menganggap bahwa HP sudah punya semua atau mungkin harganya murah, tapi tidak semua orang itu di tiap anggota keluarganya punya 1 HP gitu loh. Itu yang harusnya di kita sama-sama maklumin. Nah, saya amatin juga ketika pembelajaran online ini tekanannya atau pressure-nya itu begitu kuat. Kalau saya bahkan dalam pikiran saya selalu berdoa begini, semoga anak saya kuat dan tidak istilahnya depresi. Karena terus terang ini harus saling dipahamin, Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu guru saya hargai sebagai pengajar yang punya tujuan dan niat baik juga. Nah, sementara kami sebagai siswa ingin mengikuti, tetapi ketika ada kendala, istilahnya kita harus sama-sama, maksudnya jangan terlalu streng gitu. Itu mungkin harapannya. Yang berikutnya tentang tatap muka, silakan diatur yang baik, kita mengikuti aturan pemerintah saja. Artinya ketika seandainya anak kita ada giliran masuk, ya masuk. Kemudian ketika harus belajar di rumah, ya belajar di rumah. Tetapi tetap dengan harus protokol kesehatan. Gitu aja. Jadi mungkin masukan saya itu saja. Silakan, saya juga mungkin orang yang salah nilai, artinya salah melihat kondisi. Mohon dimaafkan jika salah, tetapi ini mungkin seandainya masukannya benar, tolong dijadikan koreksi bersama-sama. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Saronto ya, jawab dari Pak Iswadi, biar nggak lupa. Ada 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan dan 1 persetujuan ibaratnya. Yang pertama tentang daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus ya. Mungkin Bapak Iswadi ada di daerah yang kurang bagus, kemudian di situ kurangnya toleransi dari guru dalam spare waktu untuk mengikuti pembelajarannya. Mungkin ini sama-sama kita
kita perbaiki bersama ya Pak ya. Sebenarnya dari pihak sekolah sudah berkali-kali untuk bagi wali kelas itu untuk mendata karakteristik dari anak-anak didiknya, dari siswa-siswa yang ada di kelasnya, termasuk anak-anak yang maaf ada misalnya kemampuan secara ekonomi kurang misalnya, kemudian anak-anak yang ada di daerah-daerah yang tidak ada internet. Kemudian anak-anak yang tidak punya perangkat untuk pembelajaran. Itu sudah setiap kali rapat kita minta kepada wali kelas untuk mendatanya, Pak. Sehingga kita tahu karakteristik anak kita, sehingga waktu kita melakukan pembelajaran, kita tahu anak ini ada di wilayah yang tidak punya sinyal. Dan sekolah juga sudah menyiapkan komputer lengkap dengan internetnya bagi semua siswa yang memiliki kendala, baik dari kendala jaringan maupun dari perangkat. Jadi untuk putra-putri Bapak Ibu misalnya seperti waktu pengumuman ujian kemarin, semua wali kelas disuruh kita minta datanya anak-anak yang tidak punya perangkat apapun misalnya, satu laptop pun nggak ada atau satu handphone pun nggak ada, kita menyiapkan di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap melalui wali kelas. Untuk itu Bapak Ibu orang tua silahkan komunikasi yang intens kepada wali kelas tentang apapun yang terjadi pada putra-putri kita. Nanti wali kelas akan menghubungi pihak kurikulum untuk menangani kendala-kendala yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang device kemarin perangkat harus 2, itu kita sudah menyiapkan laboratorium lengkap dengan perangkatnya Pak. Untuk siswa yang ngerjain gitu aja. Maaf Ibu Nenden, itu dulu. Nah, seperti itu Bapak ya. Kemudian untuk tugas ya seperti yang tadi Ibunya Nisrina katakan, kita juga sudah menyampaikan kepada pihak guru-guru di sekolah untuk peka terhadap keadaan siswa-siswa kita dalam masa pandemi ini. Namun apabila masih ada kekurangan yang kira-kira dianggap kurang tepat, ya kami dari pihak sekolah mewakili sekolah, ya mewakili teman-teman guru, saya minta maaf gitu. Dan ini kita adakan diskusi untuk kebaikan bersama. Insya Allah nanti kita akan sampaikan hal ini Bapak kepada teman-teman guru di sekolah. Mungkin itu Bapak, dan terima kasih atas kesediaan atau kesiapan dari Bapak Iswadi untuk mengikuti kebijakan apa yang akan diambil oleh sekolah yang tentunya juga didasarkan pada kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Mungkin ya, itu Pak Saranto. Terima kasih, semangat Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Kalimatus dan Pak Iswadi. Baik Bapak Ibu, mungkin satu. Ada lagi nih Pak Saranto tentang rapot ya. Untuk Ibu, Bapak, Ibu, kemudian untuk anak-anakku semuanya, mohon maaf dari pihak sekolah karena memang pembagian rapot kita tunda karena rapot itu sudah di-print semua. Kemudian kita ingin menyampaikan lewat offline ya. Namun karena memang kemarin di sekolah kita ada beberapa guru yang terpapar COVID, kemudian kita melakukan lockdown dan kemudian hari ini pun kita belum siap untuk menerima kehadiran para orang tua untuk mengambil rapot, dan juga kesiapan dari wali kelas belum juga gitu ya. Jadi wali kelas ada beberapa yang keberatan kalau harus hadir ke sekolah, kemudian melakukan tatap muka dengan para orang tua dan sebagainya, karena memang kondisinya belum memungkinkan. Tapi nanti ketika kita mendapatkan verifikasi dari pihak Satgas COVID maupun KCD, ya Bu, maka rapot akan dibagikan gitu. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar. Berkaitan dengan rapot. Monggo. Ada yang mau bertanya Pak Sah, itu orang tua siswa. Ya. Mohon izin hanya menyampaikan saja, mohon izin, mohon maaf. Di rapot anak saya ada kesalahan waktu kelas 10, pembagian rapat awal kelas 10 sudah saya sampaikan lewat wali kelas.
sudah saya tuliskan yang seharusnya, tapi sampai hari ini pun belum diperbaiki. Mohon maaf Ibu, mungkin ini saya sudah WA juga Gitu. wali kelas sebelumnya dan wali kelas yang sekarang, mungkin nanti lewat Ibu bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Iya, terima kasih untuk mamanya Nisrina. Iya, terima kasih Bu. Nanti pasti wali kelasnya juga akan tembus ke saya dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Bu, Pak Saronto. Pak Saronto. Pak Sa. Pak Saronto, silakan Pak Sa dilanjut. Itu mungkin Pak Saronto bisa keluar sendiri. Bu Halim, coba dicek bisa diterima kembali Bu Halim. Belum ada, belum masuk. Belum ada ya? Belum. Bapak Ibu mungkin ada yang pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu. Iya, ini saya orang tuanya Amanda Herdapuri. Saya setuju aja kalau emang mau diadakan sekolah, tapi dengan konsekuensinya kalau ada yang kena, ini kan sekolah pasti dari Bekasi, dari mana-mana pasti kan sekolah. Kalau ada yang kena, itu pihak sekolah harus menyediakan ruang isolasi. Kalau dibawa ke rumah, takutnya efeknya kan kebanyakan di sini pekerja, orang tuanya di PT, karyawan swasta. Takutnya efeknya bapaknya atau ayahnya itu nggak bisa masuk kerja lagi. Mohon Ibu Bapak Guru menyediakan tempat buat isolasi mandiri siswa. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya dari Ibu Amanda ya. Jadi begini Bu, untuk anak-anak yang boleh masuk atau hadir ke sekolah itu sudah menjalani rapid test atau swab antigen Ibu. Jadi dipastikan anak yang berangkat ke sekolah itu dalam kondisi yang sehat gitu, sehingga pihak sekolah tidak menjamin atau menyiapkan ruangan seperti halnya rumah sakit untuk isolasi dari siswa gitu Ibu. Jadi anak yang boleh berangkat ke sekolah itu satu harus mendapatkan izin dari orang tua, kemudian dalam kondisi yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan, sekali lagi tidak perlu datang ke sekolah. Apalagi kalau siswa kita dalam kondisi yang kurang fit. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya Ibu anak saya kurang enak badan atau saya lebih merasa yakin, merasa tenang kalau anak saya belajar di rumah. Tetap kita fasilitasi belajarnya Ibu. Ya. Jadi gitu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Jadi untuk Bu. Ya. Ibu, mengenai untuk yang tadi Ibu sebutkan untuk rapid test itu kan harus sebelum masuk jika kita mengizinkan harus ada hasil tes rapid ya Bu ya? Ya betul Ibu. Itu untuk itu kan hasil rapid itu kan berlakunya hanya 14 hari. Nah, apakah biaya tersebut ditanggung oleh orang tua atau dari sekolah?
Untuk biaya itu ditanggung oleh keluarga masing-masing, Ibu, untuk sementara ini. Jadi belum ada kebijakan dari pemerintah. Iya. Kemarin juga untuk di sekolah juga kita ketika kalau yang untuk guru, Ibu memang kemarin di sekolah itu ditanggung oleh sekolah. Tetapi untuk swab, untuk yang reaktif itu di puskesmas gratis. Gitu. Yang hasil rapidnya reaktif itu dari puskesmas kita mendapatkan swab gratis. Gitu Ibu mungkin ya informasi. Gitu. Oh, baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan karena jaringan di sekolah lagi down, jadi Pak Saronto sebagai pembawa acara dia tidak bisa masuk lagi jaringannya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, akan segera kita tutup karena waktunya sudah jam 15.16, jadi udah jam 3:03 Ibu. Jadi nanti kegiatan ini langsung saya yang menutup karena teman-teman sudah nggak bisa masuk lagi. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Satu kali lagi. Iya, mungkin saya Bu mohon izin. Monggo Bapak Soekarno. Silakan. Iya, saya Pak Soekarno, orang tua dari Aska. Ya, kelas berapa Pak Aska, Pak? Kelas 12, Bu. Oh, kelas 12. IPA apa IPS, Pak? IPA, Bu. IPA. Baik, Pak, silahkan. Ya, baik, Bu. Mungkin saran saya ini ya, Bu, ya, kalau memang mau ada tatap muka di sekolah, perlu banyak pertimbangan sekolah karena kondisi kan kasusnya lagi naik sekarang ya. Mungkin sekolahan perlu dipersiapkan lebih siap itu kalau lagi, Bu. kayak cah loro itu loh. Mulai masker, kemudian tempat cuci tangan, kemudian jaraknya ya, Bu ya. Ya. Saran saya sih supaya ada uji coba dulu gitu loh, Bu ya. Itu pun kan beberapa siswa yang memang dapat izin orang tuanya. Iya. Sehingga mungkin beberapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan nanti bisa dievaluasi. Jadi jangan sampai langsung bareng-bareng gitu, Bu. Mungkin dipilih-pilih dulu. Iya. Sehingga dievaluasi dulu, baru nanti bagaimana kondisinya, apakah mau diteruskan atau tidak memungkinkan gitu. Karena ya sekarang ini kan kasusnya memang apalagi ada varian baru, kemudian kasusnya nggak turun-turun gitu ya. Itu menjadi pertimbangan sekolah. Jadi mohon dipersiapkan dengan lebih siap lagi dan lebih disiplin gitu, Bu. Mungkin saran saya itu aja dari saya, Bu. Bapak, terima kasih Bapak Soekarno sarannya ya. Memang benar Pak, jadi ketika kita akan memutuskan TMT dan itu pun juga belum pasti ya, kita akan melakukan karena kita hanya berhak mengajukan kepada pihak KCD dan pihak Satgas COVID ya. Kita hanya mengusulkan, kita punya ini kondisinya ini, persiapan kita ini ya. Kemudian nanti ada verifikasi yang sangat ketat dari pihak sana, Pak, karena memang pihak KCD maupun dari Satgas COVID tidak akan berani mengambil resiko, gitu kan, Pak. Jadi harus benar-benar sekolah yang memang mampu untuk melakukan, baru dia akan meng-ACC sekolah itu melaksanakan. Tentu saja dengan prokes yang sangat ketat, Pak.
Jadi jumlah cuci tangan, kemudian masker yang kita siapkan ketika ada siswa yang tidak menggunakan, kemudian bagaimana teknik ketika tiba-tiba ada siswa yang sebenarnya sudah punya rapid test, ternyata dia mengalami gangguan atau gejala, itu penanganannya seperti apa. Dan itu sudah dibicarakan sampai jam 11 malam, Pak, tadi malam, karena memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan ketika kita akan mengambil langkah untuk TMT. Meskipun TMT-nya itu bisa 5 orang, Pak, satu kelas, dan itu pun tidak semua kelas boleh masuk gitu. Jadi hanya tertentu saja gitu. Jadi kita belum punya wacana bahwa 12 per kelas dari 28 kelas yang kita punya, kita belum sanggup ke sana gitu, Pak. Mungkin pertimbangannya untuk siswa kelas 12 karena memang terus terang dia harus bersaing dengan dalam SBMPTN, kemudian dalam ujian mandiri untuk masuk ke sana, mungkin prioritasnya untuk saat ini ada siswa kelas 12. Itu pun kalau memungkinkan dan kita diizinkan, kita sesuai standar dari Satgas COVID maupun dari KCD itu, Pak, ya. Jadi kita nggak serta-merta bahwa nanti Februari kita akan tatap muka dengan kondisi yang sekarang gitu. Prosesnya masih panjang. Jadi seperti itu, Pak, ya. Cuman kenapa kita sampaikan agar semua orang tua paham bahwa tanggal 11 sampai 31 kita belum bisa mengadakan tatap muka apapun. Kemudian tanggal 1 baru kita akan dilakukan evaluasi, kemudian nanti pengajuan dan verifikasi dan seterusnya. Mungkin itu. Jadi kita memang saat ini ada dalam kondisi yang sangat-sangat dinamis gitu loh, Bapak Ibu. Jadi tidak stuck bahwa kita online sampai Juli seperti yang kemarin. Karena memang ada pertimbangan lain gitu. Demikian Bapak Soekarno, semoga jawabannya bisa melegakan Bapak. Jadi tidak serta-merta Bapak ya. Jadi kita masih prosesnya cepat gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita semuanya ingin aman gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir mendekati 3:30, udah hampir waktunya azhar, menjalankan ibadah sholat asar. Saya tutup sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita tetap sehat, dan kita bisa ketemu semuanya dalam rapat-rapat selanjutnya, dan anak-anak kita juga tetap dalam lindungan Allah, dalam semangat belajar yang tinggi, dalam meraih cita-citanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Mangga. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf atas semua kesalahannya Bapak Ibu ya. Misi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keluarnya? Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu Guru atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Udah. Iya, 66. 68. Aku nggak Mak Sahri makan sekali. Guru atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Makasih. Salam. Jaga apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.